Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat maupun Bapak Ibu yang bergabung secara daring, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Selama acara berlangsung, kami mohon untuk memelihara kehikmatan acara dengan menonaktifkan audio di laptop, telepon genggam, atau alat komunikasi genggam lainnya. Bagi Bapak Ibu yang bergabung melalui daring, kami mohon mengaktifkan video selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang terhormat, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, acara bersejarah sidang terbuka Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis dengan agenda pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Nera Marinda Mahdar SEAK, Postgraduate Diploma Business in Accounting, Master Commerce in Accounting, CA, BKP, CSRS, CSRE, CSP, sebagai Guru Besar Bidang Akuntansi Fakultas Bisnis dan Komunikasi secara daring dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis memasuki ruangan sidang. Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis memasuki ruangan sidang. Ketua Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Ibu Dr. Siti Nurjanah SEMM, membuka sidang terbuka. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang terbuka Senat Institut Teknologi Bisnis Kalbis dengan agenda CSRE, CSP secara daring dibuka. Menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti Mars Kalbis Institut yang dipimpin oleh Ibu Tiur Riana Katarina Samosir SKM MM.
bersama membangun negara. Bangkitlah, bangkit Kalbis Institut kita, tunjukkanlah kepribadian bangsa, ciptakan citra kewibawaan kita, bersama junjunglah namamu. Marilah kita berkarya, membangun negara kita, tunjukkan masa depanmu. Kalbis Institut tercinta, Kalbis Institut tercinta. Pembacaan nilai-nilai Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis oleh Ketua Program Studi Manajemen, Bapak Anjar Dwi Astono SS MM. Mohon Ibu dan Bapak hanya mengikuti bagian nilai-nilainya saja. Nilai-nilai Kalbis Institut. 1. Jujur. 2. Adil. 3. Konsisten. 4. Bertanggung jawab. 5. Peduli. Jujur, selalu bersikap dan atau memberikan informasi sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Adil, selalu bersikap objektif berdasarkan fakta dan kebenaran, serta sesuai peraturan yang berlaku di dalam mengambil keputusan. Konsisten, senantiasa tidak berubah-ubah sikap dan pendapat, serta taat asas dalam bersikap atau bertindak. Bertanggung jawab, senantiasa siap melaksanakan kewajiban dan tugas, serta siap mempertanggungjawabkannya. Peduli, memiliki sikap memperhatikan dan mengindahkan keadaan di sekeliling yang membutuhkan bantuan atau perhatian. Hadirin disilakan duduk. Pembacaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 45795/MPK/KP/2020 tentang kenaikan jabatan akademik dosen oleh Sekretaris Senat Kalbis Institut, Ibu Rida Sevina Samosir SSI Mkom. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 45795/MPK/KP/2020 tentang kenaikan jabatan akademik dosen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan bahwa
terhitung mulai tanggal 1 April 2020, Dr. Nera Marinda Mahdar, SEAK, dengan NIDN 0312115701 yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 12 November 1957 dengan pendidikan S3 pangkat penyetaraan pembina golongan 4A dengan jabatan lektor kepala dan unit kerja Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Kepada yang bersangkutan dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu akuntansi dengan angka kredit sebesar 924. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Bumi Simalungun di tanah Siantar selamanya tersimpan dalam ruang memori perempuan tangguh itu. Di sanalah pada tanggal 12 November 1957, ia terlahir sebagai anak kedua dari 8 bersaudara dalam keluarga pejabat Bank Indonesia. Serangkai doa nan indah disematkan orang tuanya sebagai nama Nera Marinda Mahdar, yang berarti seorang putri samudra yang pemberani, cerdas, dan tangguh. Sepenggal nama yang kelak menjelma sebagai doa yang terkabul. Nera Marinda Mahdar menjadi perempuan cerdas dan pekerja hebat. Lingkungan ekonomi keluarga yang mapan tidak membuat Nera kecil tumbuh menjadi gadis manja. Apalagi ketika sang ayah memilih keluar dari Bank Indonesia untuk mendirikan kantor notaris di Jakarta. Nera mudah praktis berada dalam asuhan sang ayah yang memiliki prinsip tegas soal kedisiplinan, mengutamakan kerja keras, serta menekankan pendidikan sebagai soko guru hidup yang tak boleh ditinggalkan. Berada dalam pengasuhan sang ayah yang memang dikenal sebagai ahli keuangan membuat Nera muda akrab dengan bidang finansial. Namun pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya tidak lantas terjadi pada diri Nera. Sebaliknya, saat lulus dari sekolah menengah, Nera justru ingin menjauh dari bidang keuangan dengan memilih jurusan kedokteran. Sebuah pilihan yang membuat ayahnya terheran-heran. Kala itu, Nera remaja memilih 3 perguruan tinggi negeri favoritnya dengan menuliskan kedokteran sebagai pilihan pertamanya, sementara ekonomi sebagai alternatifnya. Sebuah pilihan yang unik dalam keluarga, mengingat ia akan mendiagnosis tubuh manusia dan bukan mendiagnosa angka-angka sebagaimana yang lazim dikerjakan ayahnya. Keengganan Nera untuk menghafal turut mempengaruhi motivasinya untuk mewujudkan impian menjadi dokter. Maka Nera muda mantap mengikuti jejak sang ayah, mendiagnosis angka-angka yang lebih memberi tantangan dan gairah untuk berkembang. Tahun 1985, ia menyelesaikan studi akuntansi di Universitas Indonesia, yang lantas disempurnakannya dengan meraih gelar Magister Akuntansi dari Curtin University of Technology, Australia. Di tahun 1986,
ia mulai menekuni karir sebagai dosen, di samping sebagai praktisi akuntansi di berbagai perusahaan. 6 tahun setelahnya, ia bergabung dengan Kalbe Pharma, merintis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Kalbe, cikal bakal Kalbis Institute. Disinilah kesadaran diri untuk menjadi suluk bagi masyarakat mulai berkobar. Terlebih dengan perkenalannya pada pemikiran Kofi Annan, mantan sekretaris jenderal PBB yang diidolakannya. Itu pernah baca tuh Kofi Annan, dia bilang pendidikan itu adalah hak asasi manusia dengan kekuatan yang besar untuk berubah. Di atas fondasinya itu terletak landasan kebebasan, demokrasi, dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Keputusan Nera Marinda Mahdar menjadi seorang pendidik tak tergoyahkan. Bahkan tawaran dari Kalbe Pharma untuk memperpanjang kontrak pasca pensiun ditolaknya demi fokus sebagai akademisi. Ironisnya justru disinilah fase terberat dalam hidup seorang Nera terjadi. Di usia terhitung senja 55 tahun, ia mengambil keputusan besar untuk melanjutkan studi doktoral. Sebuah pilihan yang kini kerap dikenangnya sebagai kombinasi kemustahilan dan kenekatan yang menyusahkan banyak orang. Terlebih dengan predikatnya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan 2 anak. Tetapi di sisi lain, keputusan itu menebalkan keyakinan pada karya penyelenggaraan ilahi. Tepat di usia 58 tahun, Nera Marinda Mahdar berhasil menuntaskan studi doktoralnya. Dan kini setelah separuh dekade, perempuan tangguh itu pun dikukuhkan sebagai guru besar. Profesor di bidang ilmu akuntansi, sebuah pencapaian yang mengagumkan mengingat lika-liku hidupnya. Profesor Nera Marinda Mahdar betul-betul menjadi sosok perempuan tangguh yang lahir dari lautan ujian dan tak pernah menyerah, berjuang mewujudkan mimpinya. Diam-diam, ia menunjuk Rose Kennedy, seorang aristokrat dari klan Kennedy, sebagai sumber inspirasi dalam melakoni pergulatan hidup yang syarat dinamika. Semua orang tuh pasti punya mimpi. Saya juga punya mimpi, ya. Tapi usia senja ini, ya, saya udah tidak lagi memikirkan masa lalu dan masa depan. Saya hanya ingin menjalani hidup ini seperti air yang mengalir. Ya. Saya mencoba menikmati satu momen ke momen yang lain. Mungkin dengan cara hidup seperti inilah, ya, saya rasa saya merasakan atau memperoleh keberuntungan dalam hidup. Burung-burung bernyanyi setelah badai, tak ada salahnya kita sejenak menikmati sinar matahari selagi bisa. Begitulah Profesor Nera Marinda Mahdar mencoba menikmati setiap momen dalam hidupnya dengan terus menjadi yang terbaik sebagai guru besar dan seorang pengajar.
Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Nera Marinda Mahdar, SEAK, Postgraduate Diploma Business in Accounting, Master Commerce in Accounting, CA, BKP, CSRS, CSRA, CSP. Disilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat, staf ahli bidang infrastruktur dan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3, Profesor Dr. Agus Setiabudi, MSc, Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Bapak Dr. Hairul Rajab Nasution, SP, PD, KG Finasim, FISP, MKes, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Bapak Nai Heno Parmenas, SH, MM, Ketua Yayasan Pendidikan Kalbi, Bapak Dr. Andes Johannes Tiono, Senat Akademik Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, para guru besar yang hadir, pimpinan unit Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, rekan-rekan dosen karyawan dan mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, para undangan serta hadirin yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak Ibu Bapak sekalian untuk mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara sidang terbuka pengukuhan guru besar Fakultas Bisnis dan Komunikasi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Saya pribadi memanjatkan puji syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ridhonya saya diberikan rahmat kekuatan untuk menjalani proses pergumulan akademik yang begitu panjang sampai akhirnya diberi amanah sebagai guru besar. Tak lupa saya mengucapkan syukur karena anugerah kekuatan untuk mempersiapkan serta mempresentasikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dan kelancaran pada acara ini sehingga bisa selesai dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Kinerja Keuangan dari Perspektif Kualitas Laba, Manajemen Laba Real, Konservatisme, dan Asimetri Informasi. Hadirin yang saya hormati, kajian kinerja keuangan perusahaan dibangun dengan menggunakan landasan teori, the value of the firm theory sebagai grand theory, serta asymmetric information theory, signal theory, dan agency theory sebagai middle range theory. Teori nilai perusahaan yang dikaitkan dengan teori struktur keuangan pertama kali diperkenalkan oleh David Duran pada tahun 1952. Teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah set kontrak yang melibatkan banyak pihak dengan posisi struktur keuangan perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap nilai perusahaan. Teori nilai perusahaan menekankan pada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan laba bersih. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa biaya modal saham dan biaya utang dianggap sebagai konstan sehingga perusahaan dapat meningkatkan hutang. Kenaikan hutang membuat biaya modal rata-rata mengalami penurunan mendekati biaya hutang dan mengalami peningkatan setelah mencapai level tertentu. Kedua, pendekatan operasi bersih. Pendekatan ini menggunakan asumsi
bahwa biaya rata-rata modal dan biaya utang tetap, sehingga biaya modal mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya hutang karena risiko yang dihadapi perusahaan semakin tinggi. Ketiga, pendekatan tradisional. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Ketika nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang membuat biaya modal rata-rata menjadi minimum. Pada tahun 1970, George Arkelov memperkenalkan teori asimetri informasi yang menghubungkan kualitas dan ketidakpastian, serta mengembangkan ide atau gagasan asimetrik informasi dengan memberikan contoh pasar mobil bekas. Lebih lanjut, jika kita mengacu pada pemikiran Huang dan Scans yang disampaikan pada tahun 2008, asimetri informasi setidaknya dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, perspektif agensi. Manajemen sebagai orang dalam dapat menggunakan keuntungan informasi untuk merugikan pemegang saham luar sebagai suatu kelompok. Pihak manajemen menggunakan equal discretionary untuk mengurangi laba sebelum skedul pemberian opsi kompensasi. Pendekatan berbeda dilakukan oleh Michael Spence pada tahun 1973 dengan memperkenalkan teori signal mengenai pasar kerja dihubungkan dengan indikator ekonomi. Penjabaran lebih jauh teori signal oleh Leland dan Pyle menekankan bahwa kepemilikan orang dalam juga dapat mencerminkan signal kualitas perusahaan. Dalam kondisi tertentu, semakin tinggi signal kualitas perusahaan, semakin kuat mempertahankan proporsi kepemilikan orang dalam dan semakin tinggi pendanaan dengan hutang. Stephen Ross menghubungkan teori sinyal dengan masalah asimetri informasi antara manajemen dan investor tentang struktur kapital perusahaan yang ditentukan oleh signal insentif dan manajemen perusahaan. Lebih lanjut, William Sharpe berpendapat bahwa eksekutif puncak perusahaan yang mempunyai informasi bawaan memiliki motif untuk mentransfer pengetahuannya kepada investor luar, sehingga harga saham naik. Pendekatan berbeda dilakukan oleh Jensen dan McLean tahun 1976 memperkenalkan teori agensi. Teori ini menekankan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajemen selaku agen dan pemilik sebagai prinsipal perusahaan. Hadirin yang saya hormati, kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran utuh dan menyeluruh atau hasil dari prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional yang memanfaatkan sumber daya perusahaan selama suatu periode tertentu untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan merupakan hal penting dalam hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan. Dalam literatur kebijakan bisnis, terdapat dua aliran utama penelitian tentang faktor-faktor penentu. Faktor pertama, penentu keberhasilan perusahaan adalah tradisi ekonomi yang menekankan pentingnya pasar eksternal. Faktor kedua, faktor keberhasilan adalah paradigma perilaku dan sosiologis serta faktor organisasi. Hadirin yang saya hormati, informasi tentang kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas laba, konservatisme, manajemen laba real, dan asimetri informasi. Hal ini disebabkan karena manajemen dapat memilih dan mengubah kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas. Daya banding laporan keuangan
sepanjang waktu, dan daya banding laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan entitas lainnya tercantum di PSAK 25 DSAK YAI. Kualitas laba tidak dapat diamati secara langsung karena memiliki konsep multidimensional dengan aspek berbeda dan tidak memiliki karakter unik. Menurut Deco dan Sren, kualitas laba bersifat kontekstual. Chan tahun 2006 menjelaskan bahwa kualitas laba mengindikasi sejauh mana laba yang di kantor yang dilaporkan mencerminkan fundamental operasi perusahaan, dan juga menurut Lee untuk mengevaluasi nilai perusahaan. Secara umum, tidak ada metode yang dapat diterima tunggal oleh pengukuran kualitas, dan semua konteks keputusan seperti penilaian dan pengelolaan. Perusahaan yang melakukan pendekatan berbeda untuk mengukur kualitas produktif menyebabkan penelitian yang berbeda, dan satu industri atau satu perusahaan tidak dapat dikatakan memiliki kualitas laba atau rendah atau tinggi hanya berdasarkan hasil dari satu pendekatan saja. Hadirin yang saya hormati, kajian ini lebih memusatkan pada perataan laba dan kualitas aktual sebagai proksi kualitas laba. Menurut Ekel, perataan secara alami adalah keberpihakan yang berasal dari transaksi yang inheren menghasilkan laba yang merata tanpa campur tangan dari pihak manapun. Menurut Levitt, manajemen meratakan laba karena manajemen percaya bahwa volatilitas laba yang rendah disukai oleh investor. Perataan yang disengaja dilakukan oleh manajemen dengan menggunakan teknik perataan real atau artificial yang menunjukkan adanya manipulasi yang dilakukan oleh manajemen untuk meratakan laba. Perataan laba yang dilakukan dengan sengaja dapat memperkecil fluktuasi realisasi laba perusahaan. Motivasi manajemen melakukan perataan laba pertama untuk mengevaluasi kinerja manajemen dengan meningkatkan kinerja melalui perataan laba. Kedua, untuk membuat stabilitas nilai pasar saham. Hadirin yang saya hormati, kualitas laba sebagai alat kebijakan manajerial yang fokus pada accrual. Dalam hal ini, insentif memainkan peran penting baik secara eksplisit maupun implisit. Salah satu peran accrual adalah untuk menggeser atau menyesuaikan pengakuan arus kas dari waktu ke waktu sehingga jumlah yang disesuaikan lebih baik untuk mengukur kinerja perusahaan. Laba yang persisten menghasilkan kesalahan ramalan yang lebih kecil mengubah laba yang dilaporkan. Menurut Guni, pemilihan penggunaan manajemen laba real oleh pihak manajemen memiliki beberapa alasan. Pertama, pilihan akuntansi agresif ex post yang berhubungan dengan aktual berada pada resiko tinggi bagi pengawasan dan class action litigation. Kedua, perusahaan mungkin memiliki fleksibilitas terbatas untuk mengelola aktual, dan ketiga, harus dilakukan sebelum akhir tahun fiskal. Hadirin yang saya hormati, kajian ini lebih dikembangkan untuk memusatkan bentuk manajemen laba real berdasarkan aktivitas operasi, yaitu arus kas diskresioner, produksi diskresioner, dan biaya diskresioner. Arus kas diskresioner dilakukan melalui pengelolaan penjualan. Perusahaan melakukan pengelolaan penjualan
dalam rangka menaikkan laba yang dilaporkan dengan cara memberikan diskon dan pemberian kredit lunak menjelang akhir tahun dalam upaya mempercepat penjualan dari tahun fiskal berikutnya ke tahun berjalan. Produksi diskresioner merupakan metode manajemen laba real melalui peningkatan produksi dengan tujuan agar harga pokok penjualan yang dilaporkan lebih rendah, sehingga perusahaan melaporkan margin operasi lebih besar. Namun demikian, tindakan perusahaan tersebut menyebabkan produksi dan biaya menahan persediaan atas produk yang berlebih tidak dipulihkan melalui penjualan pada periode yang sama. Biaya diskresioner merupakan metode manajemen laba real lainnya yang dilakukan melalui pengurangan biaya seperti beban riset dan pengembangan, beban iklan, dan beban administrasi. Hadirin yang saya hormati, asumsi konsep konservatisme menyatakan bahwa perusahaan menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan sehingga diperlukan kehati-hatian untuk mengukur dan mengakui pendapatan, beban, aset, dan hutang. Konservatisme merupakan reaksi yang memerlukan pertimbangan sehat dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Pada tahun 2010, IASB merevisi kerangka konseptual dan menolak konsep konservatisme dan kehati-hatian dengan alasan konsep ini sudah tidak sesuai dengan netralitas, salah satu aspek dari penyajian jujur. IASB sebenarnya tidak menghilangkan konservatisme secara menyeluruh. Bentuk kehati-hatian yang dihilangkan dari kerangka kerja konseptual dan pelaporan keuangan merupakan bentuk konservatisme tanpa syarat dan bukan konservatisme bersyarat. Konservatisme bersyarat merupakan perbedaan waktu pengakuan berita baik dan berita buruk atau disebut asimetris ketepatan waktu karena memerlukan pengakuan segera atas kerugian ekonomi dan penangguhan keuntungan ekonomi bergantung pada peristiwa baru yang terlihat. Dengan demikian, agresivitas lebih besar dalam pengakuan berita buruk dibandingkan dengan pengakuan kabar baik. Dewan Standar Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2012 memandang bahwa pertimbangan sehat prudence sebagai bagian dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi, tidak melebihi nilai wajar, dan liabilitas atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah atau tidak di bawah nilai wajar. Hal ini sesuai dengan PSAK nomor 25 paragraf 10 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Di Indonesia, penerapan konservatisme bersyarat dilakukan secara parsial, yaitu PSAK 14 paragraf 09 tentang persediaan, PSAK 16 paragraf 6162 tentang aset tetap, PSAK 19 paragraf 08 tentang aset tidak berwujud. Selanjutnya, PSAK 48 paragraf 09 tentang penurunan nilai aset. Watch
menjelaskan beberapa manfaat dari konservatisme. Pertama, konservatisme merupakan mekanisme kontrak yang efisien dalam arti memberikan kontribusi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Konservatisme membatasi opportunistic management dalam hal pembayaran kompensasi atau bonus untuk diri sendiri atau pembayaran dividen bagi pihak lain seperti pemegang saham. Kedua, konservatisme membatasi biaya litigasi yang mungkin lebih ketika perusahaan lebih-lebihkan laba dan aset bersih. Ketiga, konservatisme mengurangi nilai sekarang dari pajak perusahaan karena penghasilan kena pajak dan laba yang dilaporkan umumnya terkait. Keempat, konservatisme dapat mengurangi biaya politik untuk pembuat standar dan regulator dari kritik jika perusahaan melebih-lebihkan pendapatan atau aset bersih. Kelima, konservatisme membatasi manipulasi laba, memberikan kontribusi untuk peningkatan pengungkapan dan peningkatan efisiensi investasi. Hadirin yang saya hormati, kajian ini juga memfokuskan proksi konservatisme bersyarat pada accrual-based conservatism dan hidden reserve conservatism. Dasar pertimbangan mengemukakan pengukuran tersebut bahwa dalam hal menghadapi ketidakpastian, ide untuk mendukung konservatisme didasarkan pada konsepsi: satu, sikap pesimis yang dianggap perlu untuk menetralkan sikap optimis manajemen. Dua, penilaian aset dan laba yang berlebihan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan penilaian yang kurang. Accrual-based conservatism adalah mengakui secara tepat waktu atas keuntungan dan kerugian. Kerugian cenderung diakui pada waktu terjadinya atau non-cash basis sehingga menyebabkan laba menurun. Hidden reserve conservatism terjadi ketika perusahaan memilih metode dan estimasi akuntansi dengan menjaga nilai buku aset bersih agar tetap rendah. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan praktek yang ada, seringkali perhatian pengguna laporan keuangan hanya ditujukan kepada informasi laba tanpa memperhatikan bagaimana dan dari mana laba tersebut dihasilkan. Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki kewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemegang saham. Namun informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Sehingga simetri informasi memberikan kesempatan kepada manajemen melakukan manajemen laba. Asimetri informasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kualitas laba, konservatisme, dan manajemen laba real terhadap kinerja perusahaan. Sidang terbuka Kalbis, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, serta hadirin yang saya hormati. Sebagai kata penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa kualitas laba dengan proksi peratan laba tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, namun kualitas aktual berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, kualitas laba terhadap kinerja perusahaan memberikan hasil yang tidak konsisten karena perbedaan ukuran yang digunakan. Asimetri informasi memperlemah pengaruh kualitas laba terhadap kinerja perusahaan karena adanya ketidakseimbangan informasi bagi investor, sehingga asimetri informasi menurunkan pengaruh kualitas laba terhadap kinerja perusahaan. Konservatisme dengan proxy accrual based conservatism dan hidden reserve conservatism tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini terjadi karena penerapan kebijakan konservatisme yang dilakukan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi. Manajemen laba real dengan proksi arus keras diskresioner tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
dan hal ini berarti bahwa kebijakan manajemen dengan meningkatkan penjualan melalui pemberian diskon dan keringanan persyaratan kredit dalam upaya meningkatkan laba tidak memberikan daya informatif sehingga tidak direspon oleh investor. Di sisi lain, produksi diskresioner dan biaya diskresioner berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan manajemen dengan meningkatkan produksi secara berlebihan dan mengurangi biaya riset dan pengembangan serta biaya iklan dalam upaya meningkatkan laba tidak memberikan daya informatif sehingga direspon secara negatif oleh investor. Sidang terbuka Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis serta hadirin yang saya hormati. Demikian orasi ilmiah yang saya sampaikan. Semoga hal ini dapat memberi kontribusi dalam memperkaya hasanah pemikiran bidang akuntansi dan keuangan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, seluruh kolega, dan juga keluarga besar saya, serta secara khusus kepada Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis dan PT Kalbe Farma Tbk yang telah menjadi bagian terpenting dalam proses pergumulan akademik saya sampai menjadi guru besar. Demikian penyampaian saya. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kesehatan dan kesuksesan dalam perjalanan hidup kita ke depan, menjadi insan kamil yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan, perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses persiapan, pengangkatan maupun acara pengukuhan sebagai guru besar tetap Fakultas Bisnis dan Komunikasi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat kepada Bapak dan Ibu, teriring harapan agar jabatan guru besar dapat saya emban dengan sebaik-baiknya. Kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Bapak Naik Henok Parmenas, SH.MM, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, dan pengarahannya untuk mencapai jenjang tertinggi di bidang akademik sebagai guru besar. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Wakil Rektor 1 Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Bapak Dr. Hermandito SE, MM, dan Wakil Rektor 2 Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Ibu Hartanti Retno Krisnasari, STMM, yang telah turut membantu dan mendukung saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Kepada Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis yang telah menyetujui usulan pengangkatan saya sebagai guru besar, saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Dewan Guru Besar untuk acara pengukuhan guru besar di Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc, PhD. Bapak Profesor Dr. Haryono Umar MSc, AKCE. Bapak Profesor Insinyur Roy Simbel, MBA, PhD, CSA. Bapak Profesor Dr. Sukrisno Agus AK, MM, CPA, CA. Bapak Profesor Dr. Hermanto Siregar, MSc. Bapak Profesor
Eko Gani Sukarharsono MKom Homs CSP PhD, Bapak Profesor Dr. Ing Mudrik Alaidrus, Ibu Profesor Dr. MT Murwaning Sari AKMM CA, Bapak Profesor Dr. Adler Haimans Manurung MA MKom Sisa, Ibu Profesor Dr. Haji Nunui Nur Alfia MSAK, Ibu Profesor Dr. Heni Lucida APT, Bapak Profesor Dr. Yos E. Susanto MA, MPH dan PhD, dan Bapak Profesor Dr. Haji Aminullah Asegaf SE MAK. Tidak lupa, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis periode 2011 dan sampai 2020, Bapak Insinyur Sablin Yusuf MSc, MKom SC, Wakil Rektor 1 Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis periode 2018-2020, Bapak Rudi Eskom MM, serta Bapak Rektor 2 dan 3 Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis periode 2012-2020, Ibu Tri Juniarti Eskom MM, Dekan Fakultas Bisnis periode 2017-2020, Bapak Dr. Triyono Arif Wahyudi SSI MM, dan Dekan Fakultas Industri Kreatif periode 2017 sampai 2020, Bapak Dr. Hadi Sutopo Eskom MMSI, yang selalu memberikan semangat untuk selalu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan dukungan tersebut saya bisa menjadi guru besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kepada Dekan Fakultas Bisnis dan Komunikasi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Bapak Jimmy Dimas Wahyu Indraseno, SEMM, IPP, CFB, CWM, dan Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Desain, Ibu Rida Selvina Samosir, SSI, MKom, saya menyampaikan terima kasih. Kepada seluruh panitia dan rekan-rekan Sivitas Akademika Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis yang telah memberikan dukungan dari mulai proses usulan guru besar hingga acara pengukuhan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa kerja keras dan ketulusan rekan-rekan, saya tidak akan bisa berdiri di hadapan sidang Senat terhormat ini. Kerjasamanya selalu saya perlukan di kemudian hari dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab yang berat sebagai guru besar. Rasa hormat dan terima kasih saya sampaikan kepada almarhum kedua orang tua dan mertua yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, kiranya jasa-jasa beliau tidak terbalaskan. Semangat beliau yang selalu memotivasi dan mendoakan anak-anaknya untuk maju dan mandiri. Kupersembahkan kehormatan yang saya terima pada hari ini kepada beliau. Saya haturkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat terbaik di sisinya. Khususnya kepada suami tercinta dan anak-anak serta cucu-cucu tersayang, tiada kata lain yang dapat saya ucapkan kecuali ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan, pengertian, doa, kasih sayang, dan kebersamaan yang diberikan di sela-sela kesibukan masing-masing.
Kepada kakak dan adik-adik serta seluruh keluarga besar, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, doa yang diberikan. Semoga keluarga ini selalu berada dalam lindungannya. Akhir kata, atas nama pribadi dan keluarga, perkenankanlah saya sekali lagi menghaturkan banyak terima kasih atas kehadiran, keikhlasan, dan kesabaran Bapak Ibu sekalian dalam mendengarkan dan mengikuti pidato pengukuhan saya, dan mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, tiada gading yang tidak retak. Akhirnya hanya kepadanya terpulang semuanya. Semoga apa yang saya raih dapat bermanfaat sepanjang hidup dan makin meningkatkan keimanan dan ketakwaan saya, serta terhindar dari sifat sombong dan takabur. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa melindungi kita semua. Sekian dan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan dan pengalungan samir guru besar oleh Ketua Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis kepada Profesor Dr. Nera Marinda Mahdar SEAK, Postgraduate Diploma Business in Accounting, Master Commerce in Accounting, CA, BKP, CSRS, CSRA, CSP, dan Ketua Senat Ibu Dr. Siti Nurjanah SEMM disilakan maju. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2020, kami kukuhkan Profesor Dr. Nera Marinda SEAK, Postgraduate Diploma Business in Accounting, Master Commerce in Accounting, CA, BKP, CSRS, CSRA, CSP sebagai guru besar dalam bidang akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Komunikasi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi pengabdian saudara. Amin ya robbal alamin. Sambutan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis kepada Bapak Nai Heno Parmenas SHMM disilakan.
Yang terhormat Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Kalbe, yang terhormat pengurus Yayasan Pendidikan Kalbe, yang terhormat para guru besar dan anggota Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, yang terhormat para Dewan Guru Besar Tamu, yang terhormat para pimpinan perguruan tinggi, yang terhormat jajaran pimpinan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, yang terhormat para tamu undangan, dosen, mahasiswa yang saya banggakan dan hadirin sekalian, khususnya Profesor Dr. Nera Marinda Mahdar, SEAK, Postgraduate Diploma Business in Accounting, Master of Commerce in Accounting, CA, BKP, CSRS, CSRA, CSP, beserta keluarga yang berbahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Selayaknya kita memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kebaikan Tuhan kita bisa berkumpul saat ini, walaupun dalam dua metode, yaitu offline dan online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa mengadakan acara yang berbahagia ini, yaitu pengukuhan guru besar, yaitu dari Profesor Dr. Nera Marinda Mahdar, SEAK, Postgraduate Diploma Business in Accounting, Master of Commerce in Accounting, CA, BKP, CSRS, CSRA, CSP sebagai guru besar di bidang akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Saya mohon izin untuk menyebut nama Prof. Nera, karena saking banyaknya jabatan pangkat beliau ya. Saya mengucapkan terima kasih juga dan penghargaan setinggi-tingginya untuk para setiap hadirin undangan yang bisa memenuhi undangan kami saat ini, merupakan satu kehormatan bagi kami untuk dapat berkumpul bersama dalam acara pengukuhan guru besar ini. Bapak Ibu Saudara, dalam waktu yang singkat saya akan membawakan beberapa pesan dalam pengukuhan guru besar ini yang saya sebut dalam satu akronim, yaitu NERA. N, E, R, dan E. Satu akronim yang saya buat supaya kita semua, khususnya Prof. Nera, bisa mengingat dengan lebih mudah. Tapi saya akan bawakan dengan segera karena waktu juga cukup singkat. N memiliki makna noble. Noble itu adalah showing a fine personal qualities. Saat ini kita bisa tahu bahwa Prof. Nera sudah berhasil untuk menunjukkan kualitasnya yang tertinggi. Kualitas yang bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bagaimana perjuangan Prof. Nera dari sejak kecil sampai saat ini. Itu bukan perjuangan yang biasa saja. Bahkan pada waktu itu, beberapa bulan yang lalu, ketika Prof. Nera memang sudah mendapatkan informasi bahwa beliau sudah diangkat menjadi guru besar, saya mengucapkan selamat menggunakan WA pada saat itu. Tapi sekian lama tidak dibalas seperti biasanya dengan fast response. Kemudian saya telepon. Halo Bu Nera, apa kabar? Selamat, saya bilang, menggunakan telepon. Lalu beliau bilang maaf kepada saya karena tidak bisa membalas WA pada waktu itu dengan segera. Lalu dia menceritakan bahwa dia saat itu sedang menangis. Menangis bukan karena sedih, menangis karena dia melihat bagaimana perjuangannya yang dia lewati di masa-masa yang lampau. Perjuangan yang berat, ya, dan dia bisa lewati itu, sehingga dia bisa menunjukkan satu kualitas yang tertinggi. Bapak-Ibu Saudara, penolakan-penolakan itu sempat terjadi di dalam proses guru besar ini. Tetapi penolakan itu tidak menghambat, tidak menjadi kendala yang berarti, bahkan menjadi motivasi untuk Prof. Nera menyelesaikan guru besarnya. Dan saya percaya penolakan-penolakan itu sama pentingnya, sama fungsinya seperti penerimaan. Kenapa? Karena dengan ditolak, dia semakin kuat untuk menghadapi rintangan-rintangan yang ada. So now, saya mau kasih tahu kepada Prof. Nera dan juga Bapak Ibu Saudara semua, bahwa Prof. Nera is really, truly a noble person.
Dia sudah menunjukkan kualitasnya yang tertinggi. Luar biasa. Huruf yang kedua adalah I. I bagi saya memiliki makna energi. Saat ini kita sama-sama tahu bahwa Prof. Nera sudah diangkat menjadi guru besar. Dan ini menjadi satu energi. Bukan hanya energi, tapi energi yang baru, energi yang kuat buat kita semua. Untuk para sivitas akademik yang ada di Kalbis Institute. Untuk memiliki achievement yang lebih besar lagi. Ya, kita sama-sama tahu kita sudah memiliki guru besar sebelumnya Prof. Yos. Dan saat ini kita sudah memiliki Prof. Nera sebagai guru besar di bidang akuntansi. Dan ini sungguh luar biasa, pencapaian yang luar biasa buat kita. Dan saya memanggil motivasi untuk semua dosen-dosen untuk mencapai profesi guru besarnya seperti Prof. Nera saat ini. Jadikan ini sebagai momentum mendapatkan energi yang baru. Ya, kalau kita lihat tadi dalam profil videonya, Prof. Nera memulai S3 dari umur 55 dan menyelesaikan di umur 58. Jadi 3 tahun menyelesaikan S3. So, saya ingatkan untuk para teman-teman dosen-dosen yang sedang mengikuti S3 di bawah umur 55 dan sudah mencapai masa studi lebih dari 3 tahun belajar sama Prof. Nera. Ya, nanti saya akan berikan sesi khusus. Dan saya memanggil untuk teman-teman yang lain untuk bisa ikuti jejak dari Prof. Nera ini. Huruf yang ketiga adalah R. R adalah reciprocal. Reciprocal memiliki makna saling atau sejalan atau sesuai. Ya. Orang-orang bilang it takes two to tango. Ya, untuk dance itu perlu 2 orang. Dan saya perlu yakinkan bahwa di awal tahun 2020, Kalbis Institute memiliki standar acuan yang baru. Nah, standar acuan yang baru yaitu leverage to national level itu disambut ya dengan keberhasilan Prof. Nera sebagai guru besar. Itu adalah aksi reciprocal. Dan kita sama-sama tahu setelah standar acuan baru ini dibuat, ada banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Kalbis Institute untuk mencapai visi misi yang baru. Di mana kita tahu semua ya, perubahan manajemen kita lakukan, restrukturisasi organisasi kita benahi, visi misi yang baru kita lakukan. Kemudian juga kita membuat grand strategi selama 20 tahun ke depan. Renstra dan renov kita juga lakukan. Kurikulum yang adaptif terhadap peraturan pemerintah juga kita buat. Kemudian kita berubah nama fakultas. Supaya nama kita juga lebih diterima oleh masyarakat dan bisa melayani banyak mahasiswa lebih lagi. Kemudian kita juga membuat tagline yang baru. Ini sangat penting, transforming heart and mind, di mana mahasiswa kita akan mengalami transformasi bukan hanya di mind, pikiran saja, intelektual, tetapi juga di dalam hati mereka, yaitu heart mereka. Kemudian terakhir kita memiliki Independent Learning Management System, yaitu LEAPS. LEAPS ini berarti satu lompatan dan kita membuktikan bahwa kita bisa memiliki learning management system secara independen. Walaupun banyak harus diperbaiki di sana di sini, tetapi kita sudah memulai. Dan saya yakin learning management system ini akan berfungsi dengan maksimal. Bukan hanya fungsinya sebagai storage atau gudang teori, tetapi di situ menjadi satu fungsi interaktif antara dosen dengan mahasiswa. Kita juga banyak memiliki kolaborasi-kolaborasi dengan organisasi internasional dan juga lokal. Kita memiliki kerjasama dengan ACCA, Sunway University, dengan Nanjing University, dan juga dengan kelompok-kelompok konsorsium universitas di UK, NCUK, Northern UK University, yaitu ada beberapa di sana, ada Universitas Manchester, Birmingham, dan itu sungguh luar biasa. Itu menjadi salah satu aksi resiprokal buat kita semua. Huruf yang terakhir adalah achievement. A untuk achievement, yaitu prestasi atau pencapaian. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Prof. Nera dikukuhkan menjadi guru besar, tidak lama sebelum ini pun kita memiliki prestasi sebagai institusi, yaitu kita masuk ke dalam 50 perguruan tinggi swasta di wilayah 3, LLD di wilayah 3. Satu pencapaian yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa setelah achievement ini, baik secara personal yaitu Prof. Nera maupun secara institusi,
kita akan mendapatkan kembali banyak achievement-achievement. Jadi menutup sambutan saya saat ini, saya mengundang semua sivitas akademik dari Kalbis Institute untuk lebih giat lagi. Ini bukan akhir, pencapaian Prof. Nera sebagai guru besar bukan akhir. Tetapi saya percaya setelah ini berakhir pun akan ada acara-acara serupa, pengukuhan guru besar, pencapaian prestasi dia akan datang. Dan ini adalah untuk meningkatkan reputasi Kalbis Institute. Alma mater kita tercinta. Jadi akhir kata, saya mengucapkan selamat untuk Prof. Nera bersama keluarga yang berbahagia. Prof. Nera sebagai noble person, noble lady. Ini menjadikan energi dan aksi reciprocal serta achievement yang luar biasa buat kita. Demikian sambutan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang diberikan. One Kalbis, saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Sambutan Yayasan Pendidikan Kalbe kepada Bapak Dr. Andes Yohanes Setiono disilakan. Yang kami hormati Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, yang terhormat Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, yang terhormat Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, yang terhormat para Dewan Guru Besar tamu, yang terhormat para pimpinan perguruan tinggi, yang terhormat jajaran pimpinan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, yang terhormat para tamu undangan dan hadirin, serta yang terhormat Profesor Dr. Nera Marinda Makhdar, SEAK, Postgraduate Diploma Business Accounting, Master of Commerce in Accounting, CA, PKP, CSRS, CSRA, CSP, beserta keluarga yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini salah seorang dosen Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, yaitu Profesor Dr. Nera Marinda Makhdar, SEAK, Postgraduate Diploma Business Accounting, Master of Commerce Accounting, CA, PKP, CSRS, CSRA, CSP, telah resmi dikukuhkan sebagai guru besar di bidang akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Saya sendiri secara pribadi merasa sangat bangga dan gembira atas keberhasilan Profesor Dr. Nera, karena sebelum di Kalbis, beliau telah membantu saya di Kalbe Pharma selama lebih dari 15 tahun, dan terakhir beliau menjabat sebagai senior manager di bidang audit corporate, ya. Dan kemudian juga setelah pensiun beliau melanjutkan kuliahnya untuk mencapai gelar doktor, dan kami sangat menyambut gembira, juga ikut mensupport agar beliau dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Dan kami ikut bangga bahwa pada hari ini beliau bisa berhasil menjadi seorang profesor doktor, gelar yang benar-benar telah dirindukan, diimpikan oleh Ibu Nera. Ya. Rasa bangga dan bahagia kami sampaikan atas pencapaian yang diraih Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe dengan bertambahnya seorang guru besar. Bertambahnya guru besar baru menunjukkan bahwa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis merupakan lembaga pendidikan tinggi yang terus berkembang maju dan terus berupaya memberi kontribusi bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pimpinan dan karyawan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis yang telah bersama-sama berupaya dan berkontribusi
dalam memajukan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Hadirin yang saya muliakan, Yayasan Pendidikan Kalbe sebagai badan penyelenggara berkomitmen terus-menerus untuk menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis menjadi perguruan tinggi yang terbaik dalam memberikan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Yayasan Pendidikan Kalbe terus mensupport Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis untuk menambah fasilitas yang diperlukan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki agar Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis dapat menjadi perguruan tinggi yang unggul. Upaya penambahan guru besar baru pada tahun-tahun yang akan datang juga akan terus ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan sumber daya yang akan dilakukan. Yayasan Pendidikan KB sangat berharap seluruh sivitas akademika yang berada di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis senantiasa berkomitmen dalam mengembangkan dan berkontribusi terhadap institut ini demi kemajuan bersama. Dengan pencapaian yang diperoleh Profesor Dr. Nera Marinda Maghdar sebagai guru besar di bidang akuntansi, kami berharap hal ini dapat dijadikan motivasi bagi seluruh dosen yang berada di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis dan untuk terus berusaha mencapai gelar profesional tertinggi dalam dunia pendidikan ini. Akhir kata, atas nama Yayasan Pendidikan KB, saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Nera Marinda Maghdar, SEAK, Postgraduate Diploma in Business Accounting, Master of Commerce in Accounting, CA, BKP, CSRS, CSRA, CSP, dan segenap keluarga atas anugerah pengukuhan guru besar yang telah diterima. Semoga dengan anugerah tersebut akan lebih memperkuat komitmen beliau untuk kemajuan keilmuan, khususnya di bidang akuntansi. Tentu juga memperkuat komitmen kepada Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Demikianlah sambutan saya, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Terima kasih disampaikan. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 3 kepada Bapak Profesor Dr. Agus Setio Budi MSc, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Kalbe, Ibu Angelik Arianto MBA. Yang saya hormati Ketua 2, tadi saya perhatikan ada Pak Yohanes Setiono. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Bapak Naik Henok Harmenas, SHMM, serta jajaran pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Yang saya hormati Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Dewan Guru Besar, para pimpinan perguruan tinggi, sivitas akademika, hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pertama kali kesempatan ini saya hadir di Kalbis Institute dalam situasi yang nyaman di ruangan ini, walaupun ya, situasi keadaan di luarnya semuanya berdampak karena COVID-19, namun saya menyaksikan di ruangan ini tidak mengurangi makna dari pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Nera Marinda Maghdar, yang gelar belakangnya saya tidak sebut karena waktunya melebihi dari mungkin waktu pidato saya nanti.
luar biasa, Ibu. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu kepada Profesor Nera Marinda Mahdar. Di balik kesuksesan dari Prof. Nera, saya juga menyampaikan selamat juga pada sosok di balik kesuksesan beliau, yaitu keluarga, khususnya suami tercinta tadi. Masih cinta nggak, Bu? Oh, masih katanya. Masih katanya, Bu, ya. Dan kemudian anak dan cucunya. Nah, kesuksesan berikutnya tidak akan mungkin mencapai ke jenjang tertinggi ini tanpa support dari mitra kerja, rekan-rekan kerja, dosen-dosen di Kalbis Institute, juga pimpinan. Ini Bapak Dekan Fakultas Bisnis dan Komunikasi, gitu. Kemudian tidak kalah pentingnya support yang luar biasa dari Bapak Rektornya, gitu, Kalbis Institute, yang setia mendampingi, bahkan penyerahan SK-nya pun langsung dikawal oleh Bapak Rektor. Ini luar biasa, ini perhatiannya, Ibu. Nah, guru besar memang jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen. Dan alhamdulillah Prof. Nera sudah melalui dengan baik. Namun semua orang dalam mencapai guru besar ada liku-liku tersendiri yang setiap orang akan melalui, dan pengalaman dari orang ke orang pasti berlainan. Tantangan-tantangan pasti juga beragam. Dan satu guru besar dengan guru besar yang lain pasti juga tantangannya berlainan. Nah, mohon pengalaman-pengalaman Prof. Nera selama untuk mencapai guru besar, mulai dari pengusulan awal di tingkat fakultas, kemudian di tingkat Kalbis Institute, kemudian di LL Dikti dan di kementerian, itu mohon ditularkan kepada dosen-dosen yang ada di Kalbis Institute, sehingga dapat sebisa mungkin, harus sebisa mungkin lebih pendek dari waktu tempuh pengusulan Prof. Nera sendiri. Kenapa? Karena dari praktek baik Prof. Nera tentunya akan menginspirasi dosen-dosen Kalbis Institute yang lain. LL Dikti Wilayah 3, kami mengambil kebijakan bahwa setiap reject dari pengusulan di LL Dikti, kami tidak langsung menyampaikan ke yang bersangkutan melalui Rektor Kalbis Institute, namun kami triangulasi. Ya, kenapa? Karena dari pengalaman saya selama di LL Dikti, ternyata susah sekali mencari tim penilai jabatan fungsional akademik yang memang sesuai sebidang dengan pengusul. Itu sangat jarang, apalagi yang bidang studinya seperti Prof. Nera yang khusus accounting untuk guru besar itu di Indonesia pun masih bisa dihitung jari, ya, untuk accounting, ya. Nah, oleh karena itu perlu kita triangulasi, gitu. Kenapa ini ditolak? Nah, alhamdulillah dengan cara ini L2 Dikti Wilayah 3 kenaikan guru besarnya sekarang cukup signifikan. Jumlah guru besar di LL Dikti 3
sekarang ini berjumlah 377, dan angka itu, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan 5 tahun terakhir, itu terkadang justru turun, terkadang start. Nah, di 2019 agak naik signifikan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena penambahan guru besar itu masih kalah jauh dengan usia pensiun, Bapak Ibu. Jadi yang pensiun ini jumlahnya banyak, penambahan guru besarnya tidak naik secara signifikan. Nah, namun sekarang saya baru 6 bulan, jalan 7 bulan, kita selalu push ke universitas, ke institut, ke sekolah tinggi, ke akademi, untuk selalu mendorong dosennya mengusulkan kenaikan pangkat, dan alhamdulillah di tahun 2020 sampai saya datang ke sini, itu sudah 17 guru besar, sudah menyamai angka di tahun 2019. Sedangkan yang masuk di awal bulan, itu sekitar ada 8 guru besar. Nah, mudah-mudahan sampai nanti bulan Desember, kita akan melebihi angka 20-25 guru besar. Ya. Nah, tentunya pengalaman Prof. Nera ini tolong disosialisasikan di Kalbis. Dulu, Bapak Ibu, pengalaman saya untuk guru besar, alhamdulillah waktu itu saya memecahkan rektor, dan kampanye saya untuk menjadi guru besar, gitu ya, tidak harus tua dan botak, Bapak Ibu. Itu saya sosialisasikan, dan alhamdulillah saya di umur 46, gitu, sudah guru besar, namun pengukuhannya yang lama, Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu itu pengukuhan guru besar berbiaya mahal, ya, sama dengan biaya waktu kita pengantin, gitu, Bapak Ibu, ya kan? Nah, kemudian di tahun 2012 baru ada regulasi kalau pengukuhan guru besar semuanya ditanggung oleh negara untuk perguruan tinggi negeri waktu itu, Bapak Ibu. Nah, begitu, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi dengan pengukuhan guru besar Prof. Nera ini, Bapak Ibu, tolong ini dijadikan amunisi baru untuk Kalbis Institute, sehingga sesuai dengan orasi ilmiahnya tadi untuk teori konservatisme, gitu, sehingga dapat memaksimalkan segala organ yang ada di Kalbis Institute, dan Institut Kalbis Institute ke depannya dapat mengakselerasi fakultas-fakultas yang ada, sehingga perjalanannya lebih cepat, pertambahan lektor kepala dan guru besarnya juga bertambah signifikan. Sekali lagi, selamat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kalbis. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Alhamdulillah. Terima kasih disampaikan. Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Rusli, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa akan saya pimpin secara Islam. Mohon Bapak Ibu bisa menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Rahmana yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu sampai hari ini kami bisa melanjutkan karya tugas dan pengabdian kami kepadamu dengan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, pada hari ini kami tengah melaksanakan upacara pengukuhan guru besar Profesor Dr. Nera Marinda Mahdar, SEAK, Postgraduate Diploma Business Accounting, MCom Accounting, CA, BKP, CSRS, CSRA, CSP. Berkahilah acara ini agar bisa berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di acara ini menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau amanatkan ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepadamu. Oleh karenanya, berilah kemudahan kepada guru besar yang dilantik hari ini untuk mengemban amanah yang Engkau percayakan kepada mereka. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau beri kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Rabbana dalamna ampusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak berkenan mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah yang Maha Perkasa, kami ini hamba-hambamu yang sangat lemah, dan kami akui kelemahan diri kami. Kami sadar dan mengakui kejahilan, kedaifan, kekurangan, serta ketidakberdayaan diri kami ini. Kami tidak akan mampu mengemban amanah ini hanya dengan kekuatan diri kami sendiri. Oleh karenanya, ya Allah, kuatkanlah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami agar kami dapat melaksanakan amanah ini. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Rabbana firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Ibu Dr. Siti Nurjanah SEMM, menutup sidang terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang terbuka Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis secara daring ditutup. Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis meninggalkan ruang sidang. Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis meninggalkan ruangan sidang.
Hadirin yang terhormat, sidang terbuka Senat Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis dengan agenda pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Nera Marinda Mahdar SEAK Postgraduate Diploma Business in Accounting, Master Commerce in Accounting, CA, BKP, CSRS, CSRA, CSP sebagai Guru Besar Bidang Akuntansi Fakultas Bisnis dan Komunikasi secara daring selesai. Atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kesuksesan menyertai kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.